Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai belajar hari ini, kita baca basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi minggu lalu kita sudah belajar tentang kinetika reaksi dari reaksi fluida-fluida di reaksi gas dengan larutan tanpa katalis. Sekarang kita mulai belajar tentang reaktor desainnya. Jadi reaktor desainnya nanti ada dua, bisa berbentuk tangki maupun tower. Jadi yang kita pelajari hari ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan kontaktor atau reaktornya, dan desain reaktor jika hanya transfer massa yang mengontrol, juga desain reaktor jika transfer massa dan reaksi kimia mengontrol reaksi. Desain reaktornya ada 4, yaitu reaktor tower, agitated tank, bubble tank, dan batch agitated tank. Jadi pada materi ini kita akan mempelajari pemilihan reaktor atau kontaktor pada reaksi gas dengan larutan tanpa katalis, kemudian kita menentukan ukurannya. Bukan menentukan sih, menghitung ukurannya. Jadi ada dua jenis kontaktor yang kita gunakan nanti, yaitu towers dan tanks. Jadi kalau tower bentuknya seperti menara absorber, dan kalau tank nanti bentuknya bisa bubble reactor atau agitated tanks. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan reaktor, yang pertama adalah contacting pattern-nya. Jadi kalau kita gunakan tower reaktor atau absorber, gas dan liquidnya sama-sama dialirkan, baik mau ke current maupun counter current. Yang kedua adalah jika kita gunakan bubble tanks atau bubble reactor, gasnya dialirkan tetapi liquidnya diaduk. Sedangkan kalau agitated tanks atau reaktor berpengaduk, semuanya diaduk. Yang kedua, koefisien transfer massa Kg dan KL. Jadi untuk liquid droplets di gas, jadi liquid droplet di gas artinya liquidnya dispraykan ke dalam gas, jadi pakai sprayer. Nilai Kg-nya tinggi namun nilai KL-nya rendah. Artinya nilai Kg tinggi ini tahanan pada gas filmnya akan rendah, tetapi nilai tahanan pada liquid filmnya akan tinggi. Sebaliknya untuk gas bubble di liquid, jadi artinya gasnya digelembungkan di dalam tangki, maka nilai Kg-nya rendah, artinya tahanannya akan lebih besar di gas filmnya. Yang ketiga, flow rates-nya untuk pipette, perbandingan flow gas dan liquidnya adalah 10 pada tekanan 1 bar. Sedangkan kalau kita gunakan reaktor lain akan lebih fleksibel, bisa bekerja pada perbandingan flow gas dan liquid yang lebih besar. Keempat, jika tekanan berada di gas atau liquid films, artinya pada kasus ini kita membutuhkan area interface yang lebih besar. Jadi artinya kita harus memperbesar kontak antara gas dengan liquid. Bisa kita gunakan agitated contactor atau kolom. Jika liquid film yang mendominasi, jangan gunakan spray column. Mengapa? Ketika liquid film mendominasi, kalau kita gunakan spray column-nya, yang terjadi adalah di poin 2 ini. Untuk liquid droplet di gas, nilai Kg tinggi namun nilai KL rendah. Jadi akan menambah tahanan pada liquid filmnya. Jadi tahanan pada liquid film akan semakin besar sehingga reaksi akan berlangsung lebih lama. Di alasannya itu. Yang kedua, jika gas film mendominasi, jangan gunakan bubble reactor. Dengan alasan yang sama, kita lihat lagi di poin 2. Untuk gas bubble di liquid, nilai Kg rendah namun nilai KL tinggi. Artinya tahanan pada gas film akan lebih tinggi. Jadi ketika di sini gas film sudah mendominasi, jangan menggunakan bubble reactor karena tahanannya akan jadi lebih besar. Tahanan pada gas film akan lebih besar. Jadi hindari gunakan bubble reactor jika gas film mendominasi. Yang kelima,
Jika tahanan berada pada main body of liquid, maka yang dibutuhkan adalah volume liquid yang besar. Maka gunakanlah tangki dan hindari pengadukan atau hindari terjadinya bubble di dalam. Yang keenam, kelarutan. Gas yang sangat mudah larut artinya gas film yang mengontrol reaksi overall, sehingga jangan gunakan bubble contactor. Alasannya sama seperti yang tadi. Kemudian untuk gas yang sulit larut, maka liquid film yang akan mengontrol reaksi overall, sehingga jangan gunakan spray tower. Yang ketujuh, reaksi akan menurunkan tahanan pada liquid film. Jadi kalau memang gasnya sudah mudah larut, nggak perlu ada reaktan B lagi. Jadi tidak perlu ada reaksi kimia. Jadi sudah cukup gasnya dilarutkan pada sebuah pelarut yang tidak terjadi reaksi. Misalnya dilarutkan pada air seperti itu. Yang kedua, pada gas sedikit larut, karena gasnya sudah sedikit larut, maka kita perlu mempercepat reaksi. Caranya mempercepat reaksi adalah dengan menambahkan reaktan lain sehingga terjadi reaksi kimia yang akan mempercepat reaksinya. Jadi kinetika reaksinya akan dibagi menjadi dua. Yang pertama hanya mass transfers yang terjadi pada reaksi. Jadi reaksi hanya dipengaruhi oleh transfer massa. Yang kedua adalah mass transfer and chemical reaction. Jadi di sini reaksi yang terjadi adalah transfer massa dan reaksi kimianya. Untuk reaksi di mana hanya terjadi transfer massa pada reaksi, jadi hanya ada absorpsi dari A, dari gas menuju liquid. Jadi A mendifusi menuju liquid. Pada reaktor plug atau menara, jadi atau tower, jadi gasnya dialirkan dari bawah menuju atas, kemudian liquidnya, larutannya dialirkan dari atas menuju bawah. Kita ambil dua titik di dalam reaktor ini, jadi titik atas dan titik bawah, titik 1 dan titik 2. Kemudian kita buat neraca masanya pada sebuah elemen volume. Jadi kalau kita ambil elemen volume di sini, kita ambil sedikit elemen volume di sini sebagai elemen volume. A yang hilang dari gas, jadi sama dengan A yang terserap pada liquid. Jadi A yang hilang dari gas sama dengan A yang terserap pada liquid, sama dengan A yang bereaksi dikalikan dengan elemen volumenya, dVr. Dan di sini kenapa ada minus RA? Di sini karena RA, A-nya masih fungsi, reaksinya masih fungsi dari tahanan yang terjadi karena perpindahan dari gas menuju liquid. Jadi terbentuk interface, jadi masih ada gas film dan liquid film. Jadi di sini masih ada gas menuju interface, di sini PAI, kemudian di sini CAI menuju liquid. Di sini CA. Jadi di sini RA di sini adalah reaksi karena adanya kinetika reaksi karena adanya tahanan pada liquid film dan gas film. Di sini kita kenalkan beberapa konstanta baru. Jadi kalau kemarin cuma pakai X, jadi di sini ada konstanta baru di mana YA adalah PA per PU, di mana U di sini adalah inertnya. Kalau misal kita punya inert, jadi U di sini artinya inertnya,
Kemudian T adalah total, jadi semua yang bereaksi. Kemudian YA adalah PA per PU, mol A per mol inert di gas, XA adalah CA per CU, mol A per mol inert di liquid. Di sini Fg adalah Fg aksen dikali PU dibagi dengan P. Jadi Fg dan Fl aksennya adalah molar flow rate of all the gas and the liquid. Jadi molar flow yang biasa, kemudian kalau Fg tanpa aksen adalah molar flow dibagi dengan tekanan dari inertnya PU dibagi dengan P. P adalah tekanan totalnya. Jadi di sini tekanan total adalah dituliskan dengan P dan konsentrasi total dituliskan dengan CT. Kemudian dYA per dXA. Di sini dYA per dXA adalah dPA per PU karena YA di sini PA per PU, XA adalah CA per CU. Jika kondisinya dilute atau encer, maka dPA PU bisa dituliskan sebagai dPA per PU. Di sini sama dXA sama dengan dCA per CU. Jika kondisinya dilute atau encer, maka bisa dituliskan sebagai dCA per CU. Jadi di sini kita tuliskan neraca masanya A yang hilang dari gas adalah Fg dikalikan dengan dYA sama dengan Fl dikali dengan dXA sama dengan minus Ra dikali dengan dVr. Jadi di sini kalau kita mau mencari, jadi tadi kita jabarkan lagi dari Fg dikali neraca massa yang tadi, Fg dikalikan dengan dYA sama dengan Fl dikali dengan dXA sama dengan minus Ra dikalikan dengan dVr. Di sini kita jabarkan masing-masing Fg kali dYA, jadinya yang sebelah sini. Kita tuliskan ini aja. Kemudian Fl dXA, jadi persamaannya kita jabarkan menjadi ini. Kemudian Ra, karena dia adalah fungsi dari tahanan di film, seperti dijelaskan sebelumnya, tahanan di film gas, di sini film gas, kemudian di sini di liquid. Jadi kita bisa tuliskan RA adalah KAG dikalikan dengan A dikalikan dengan PA minus PA1 sama dengan KAL dikalikan dengan A dikalikan dengan CA1 minus PA. Kemudian untuk menghitung berapa volume reaktor yang dibutuhkan, jadi karena kita mencari dVr, kita harus mengintegrasikan persamaan ini. Jadi kita mengintegrasikan ada dua persamaan, jadi dVr terhadap XA atau terhadap YA. Jadi kita bisa hitung kalau data yang diketahui dari liquidnya maka kita gunakan XA, kalau yang diketahui dari YA-nya kita gunakan kita diketahui gasnya maka kita gunakan YA. Jadi untuk integrasi the whole tower, jadi kita integrasikan Fr sama dengan Fg per A integral dari YA1 YA2 dYA per RA. Kita langsung dapat hasil akhirnya aja. Jadi VR adalah persamaan yang ini. Ini untuk menghitung volume reaktor. Kita bisa sederhanakan persamaan ini jika larutan yang digunakan adalah encer. Jadi jika sistem merupakan larutan encer, maka Ca jauh lebih kecil dari larutan total, konsentrasi larutan totalnya, dan Pa juga jauh lebih kecil dari tekanan totalnya, sehingga F aksen G dan F aksen L nilainya hampir sama dengan Fg-nya. Jadi persamaan yang tadi di depan, persamaan Fg dA sama dengan dan seterusnya. Persamaan ini disederhanakan jadi persamaan yang baru, yaitu Fg per Pi dikalikan dengan PA
sama dengan FL per CT DCA sama dengan minus RA basis volume DVR. Jadi kita integrasikan pada dua titik, persamaan ini kita integrasikan pada dua titik di dalam reaktor. Seperti yang tadi gambarnya, ada titik yang atas adalah titik yang di atas menara adalah outletnya adalah titik pertama, dan yang outlet bawahnya adalah titik kedua. Kita ambil dua titik, jadinya persamaan ini disederhanakan, P-nya pindah ke ruas atas, FG-nya pindah ke ruas bawah. Jadi kita dapat persamaan ini. Ini adalah persamaan untuk mencari konsentrasi dan tekanan pada dua titik di reaktor. Jadi PA2 minus PA1 sama dengan FL dikalikan dengan tekanan total dibagi dengan FG dikalikan dengan CT dikali CA2 minus CA1. Ini untuk mencari konsentrasi pada dua titik di reaktor. Kemudian persamaan reaksinya di sini RA ada 4 aksen. Di sini adalah RA basis volume sama dengan RA 2 aksen. Di sini menandakan dia based on surface-nya, surface interface-nya. Jadi harus dikalikan dengan A. Bisa dibaca materi yang kemarin. Jadi RA dengan 4 aksen ini adalah volume basis volume, dan RA ada 2 aksen di sini adalah basis surface area. Jadi agar RA 2 aksen ini nilainya sama dengan RA 4 aksen basis volume ini harus dikalikan dengan A. Jadi di sini RA 4 aksen ini persamaannya yang ini. Coba dibaca materi yang lalu. 1 per tahanan pada fase gas ditambah dengan tahanan pada fase liquid. Gas, ini liquid, kembali. Ini gas, ini liquid, dikali dengan driving force-nya. Driving force-nya adalah PA dikurangi PA start. Persamaan ini nilainya sama dengan RA based on surface area. Di sini adalah KAG. Bedakan di sini KAG-nya KAG besar. Apa itu? KAG besar itu adalah transfer massa overall-nya. Jadi koefisien transfer massa pada gas basisnya, dan di sini adalah K besar AL. Ini adalah koefisien transfer massa liquid overall-nya. Di sini koefisien transfer massa gas overall. Di sini adalah koefisien transfer massa liquid overall. Dikalikan dengan A karena di sini diminta dikalikan dengan A, dikalikan dengan PA minus PA star sama dengan KAL kali A dikali CA star minus CA. Jadi KAG ini bisa dilihat di sini. KAG adalah koefisien on gas basis, sedangkan KAL adalah koefisien on liquid basis. Jadi di sini persamaan untuk koefisien on gas basis 1 per KAG sama dengan 1 per KA. K kecil ditambah dengan HA per KAL, K kecil. Dan koefisien on liquid basis KAL per KAL sama dengan 1 per HA dikalikan dengan KAG, koefisien transfer massa, ditambah dengan 1 per KAL. Jadi bedanya ada di sini koefisien, kalau di sini KAG kecil ada koefisien transfer massa pada gas liquid. Di sini koefisien transfer massa pada liquid film. Jadi kalau di sini koefisien transfer massa on gas basis di sini overall-nya. Jadi gabungan antara koefisien transfer massa pada gas liquid dengan gas film dengan koefisien transfer massa pada liquid film. Jadi dari 3 persamaan di sini, persamaan pada 2 titik di reaktor, kemudian persamaan reaksi overall-nya, kita bisa menghitung volume reaktor yang dibutuhkan di sini, VR. Persamaannya sama seperti persamaan tadi sebelumnya, hanya lebih disederhanakan, jadi lebih mudah. Jadi di sini VR sama dengan H, tinggi reaktor dikalikan dengan
VR sama dengan H, tinggi reaktor dikalikan dengan luas penampang reaktornya. Sama dengan Fg dikalikan dengan Fg per Pi dikalikan dengan integral dari dPA per RA dikali dengan FL per CT kali dengan integral dCA per RA. Kita dapatkan persamaan akhir untuk menghitung volume reaktor. Jadi untuk menghitung integrasi kan kita bisa menggunakan grafik secara grafis. Jadi untuk mencari volume reaktor secara grafis kita bisa cari dari super RA-nya pada beberapa titik di reaktor. Jika yang berpengaruh adalah transfer massa dan reaksi kimia, maka kita bisa bagi menjadi 4 berdasarkan reaktornya. Yang pertama reaktor tower, di mana gas dan liquid dialirkan. Jadi di sini ada menara absorber seperti itu. Gas yang dialirkan dari bawah dan liquidnya dialirkan dari atas. Yang pertama adalah tower, mass transfer and reaction in a countercurrent tower. Yang B adalah jika keduanya diaduk. Jadi pada sebuah tank dan keduanya diaduk. Mixed gas and mixed liquid. Jadi ada sebuah tangki, kemudian gasnya dialirkan dan diaduk, liquidnya pun dialirkan ke dalam tangki dan juga diaduk. Yang ketiga adalah tangki reaksi pada bubble reaktor. Jadi di sini gasnya dialirkan, kemudian liquidnya diaduk sehingga terbentuk bubble di dalam liquidnya. Jadi mass transfer and reaction in a bubble tank. Kemudian yang keempat adalah gasnya diaduk dan liquidnya batch. Jadi tidak ada aliran liquid di dalam reaktor. Jadi mass transfer and reaction in a batch agitated tank. Jadi desain reaktor pada reaksi ini, reaksi kimia, reaksi gas liquid yang berpengaruh adalah transfer massa dan kinetika reaksi dan reaksi kimia. Ada 4 reaktor yang kita desain. Yang pertama adalah countercurrent tower, yang kedua agitated tank, yang ketiga adalah bubble reactor, yang keempat adalah batch agitated tank. Jadi untuk kasus yang pertama, desain reaktor tower atau menara absorber, jadi gas dan liquidnya sama-sama dialirkan pada kondisi countercurrent. Neraca massanya yaitu A yang hilang dari gas sama dengan 1/B. Kalau ini ada reaksinya, adalah B yang hilang dari liquidnya sama dengan disappearance, hilangnya A dari reaksi karena reaksi. Jadi ada 3 neraca massanya, ada 3 komponen dari A atau dari A, dari B, dan dari reaksi. Kalau kita tuliskan persamaannya, jadi Fg dikalikan dengan Ya sama dengan minus Fl dikalikan dengan dxB per B sama dengan Ra dikalikan dengan dVr. Jadi di sini kita ingin menghitung volume reaktornya. Jadi untuk sistem encer seperti tadi, P tekanan totalnya sama dengan tekanan inletnya sama dengan P dan tekanan inletnya sama dengan CT. Jadi persamaannya disederhanakan menjadi Fg per Pi dikalikan dPA sama dengan minus Fl dibagi dengan B per C dibagi dengan B kali CT dCB sama dengan minus Ra. Di sini RA-nya 2, aksennya 2, jadi di sini basisnya adalah basis surface area dikalikan dengan A dikalikan dengan dVr. Dari sini kita mencari berapa volume reaktornya secara umum. Nah, jadi dibagi 2, jadi secara umum dan untuk sistem encer. Di secara umum kita menghitung volume reaktor, kita
integrasikan persamaan ini, diintegrasikan terhadap di sini kalau kita punya datanya adalah data gasnya, jadi kita integrasikan terhadap dP atau dA di sini. Kalau yang diketahui liquidnya dCB, jadi kita integrasikan terhadap dCB atau dXB. Jadi kita tinggal diintegrasikan volume reaktornya sama dengan Fg dikalikan dengan integral dari dA per minus RA dikalikan dengan A. Kalau untuk liquid, jadi Fg-nya berubah jadi Fl per B dikalikan dengan integral dari dXb per Rb, di mana Fg sama dengan dA2. Jadi kalau ada dua titik di dalam reaktor, di sini ada dua titik di reaktor, seperti gambar di sini. Di sini ada dua titik di reaktor, jadi kalau ada titik 1 dan titik 2, Fg dikalikan dengan Ya2 minus Ya1 sama dengan Fl per B dikalikan dengan Xb1 minus Xb2. Dan untuk sistem encer, sama yang kita integrasikan adalah persamaan yang ini, dPA per Ra aksen 2 dikalikan dengan A. Kemudian untuk menyelesaikan persamaan ini kita bisa gunakan secara grafis. Untuk menyelesaikan persamaan ini, menghitung volumenya secara grafis, kita ambil beberapa nilai tekanan, yaitu PA1 di atas, PA2 di bawah, dan satu titik acak di tengah. Hai. Di sini kita ambil titik yang ketiga. Dan kita hitung masing-masing CB untuk titik tekanan. Jadi dari sini, di sini kita tahu berapa tekanannya. Di sini, misal di sini PA3, di sini PA1, dan di sini PA2. Kita hitung masing-masing CB untuk masing-masing titik tekanannya dengan persamaan ini. Persamaan ini kita gunakan untuk menghitung nilai CB untuk dua titik di reaktor. Kemudian setelah dapat nilai CB, kita hitung nilai kecepatan reaksinya pada setiap titik yang kita tentukan tadi, yang PA1, PA2, dan PA3. Pada PA1, PA2. Kemudian menghitung kecepatan reaksinya menggunakan persamaan yang secara umum ini, persamaan yang melibatkan KAG, KL, dan reaksi kimianya. Jadi ada 3 tahanan di sini. Kemudian kita integrasikan persamaan di atas untuk menghitung nilai volume reaktor secara grafis. Jadi di sini area di bawah di sini, area yang diarsir ini adalah VR dikalikan dengan Pi, karena di sini dia ada Pi dibagi dengan Fg. Jadi areanya adalah FR dikalikan dengan Pi dikalikan dengan Fg, karena di sini kasus yang kedua, jika gas dan liquid sama-sama diaduk di dalam tangki, jadi mass transfer and reaction in an agitated tank. Jadi diasumsikan pengadukan sempurna, jadi konsentrasinya di setiap titiknya sama. Neraca masanya A yang hilang dari gas sama dengan 1 per B, koefisien reaksinya dari B yang hilang dari liquid sama dengan hilangnya A karena reaksi. Neraca masanya ada 3 ruas, dari gas, liquid, dan reaksi. Untuk A yang hilang karena gas sama dengan Fg dikalikan dengan Ya masuk dikurangi dengan Ya
keluar. Dan untuk liquidnya FL dibagi dengan B koefisien reaksi dikalikan dengan XB yang masuk dikurangi XB yang keluar sama dengan RA pada exitnya dikalikan dengan VR. Jadi di sini sudah nggak ada integrasi lagi ya. Di sini hanya dikalikan dengan VR. Jika sistemnya encer, maka kita ubah YA-nya menjadi PA per P. Jadi FG per P dikalikan dengan perbedaan tekanan sama dengan FL dibagi dengan B dikalikan dengan CT dikali dengan CB delta CB yang masuk dikurangi CB yang keluar sama dengan persamaan reaksinya, kecepatan reaksinya pada keluar dikalikan dengan VR pada exit. Kemudian untuk menghitung volumenya, kita mula-mula menghitung nilai RA dari komposisi arus yang diketahui, hitung RA-nya dulu, persamaannya sama seperti yang sebelumnya tadi, kemudian RA-nya sudah tahu dan tinggal disubstitusikan ke persamaan dua persamaan ini. Kalau sistemnya encer maka kita pakai persamaan yang di bawah, kalau sistem biasa kita gunakan persamaan yang di atas. Kemudian untuk menghitung berapa CB dan PA pada kondisi keluar, pada kondisi exit, dan diketahui VR-nya, maka kita harus menebak nilai PA keluarnya dulu. Setelah PA ditebak, kemudian baru kita menghitung nilai CB keluarnya. Kemudian kita hitung RA-nya, dan kita hitung nilai VR-nya. Dan nilai VR di sini adalah masih nilai VR tebakan. Jadi kalau nilai VR tebakan beda dengan VR yang diketahui di sini karena sudah diketahui nilai VR-nya. Jadi kita harus menebak ulang nilai PA0. Kasus yang ketiga yaitu plug G dan mix L. Jadi gasnya dialirkan tetapi liquidnya diaduk. Jadi di sini gasnya dialirkan ke dalam tangki, kemudian liquidnya diaduk di dalam tangki. Jadi di sini membentuk bubble di dalam tangki. Bisa dibilang ini adalah bubble reactor. Jadi di sini gasnya dialirkan sehingga neraca massa totalnya berbentuk diferensial. Dan liquidnya diaduk jadi neraca massanya total. Jadi kalau kita dealing sama RATB kan kita nggak perlu integrasi apapun, tapi kalau kita dealing dengan neraca reaktor alir, biasanya kita membutuhkan diferensial. Jadi di sini kita punya dua neraca massa pada gas dan neraca massa A pada reaktor. Ini neraca massa total pada reaktor, dari sini ada neraca massa A pada gas. Jadi A yang hilang dari gas sama dengan A yang hilang karena reaksi. Jadi di sini persamaan menjadi FG dikalikan dengan DA sama dengan minus RA pada kondisi exit pada CB keluar, CB exit dikalikan dengan DVR. Sedangkan pada neraca massa total pada reaktor, semua A yang hilang karena gas sama dengan 1 per B dari semua B yang hilang dari liquidnya. Jadi di sini FG dikalikan dengan delta YA sama dengan FL per B dikalikan dengan DXB. Untuk menghitung berapa volume reaktornya, kita tinggal gabungkan dua persamaan ini. Jadi di sini tinggal diintegrasikan persamaan pertama ini untuk menghitung volume reaktornya, kemudian persamaan ini kita gunakan untuk menghitung berapa FG dan FL-nya kalau belum diketahui. Jadi dengan mengintegrasikan kedua persamaan di atas, persamaan untuk menghitung volume reaktor adalah VR sama dengan FG dikalikan dengan BL per RA dikalikan dengan A pada CB exit, di mana FG dikalikan dengan YA masuk dikurangi dengan YA keluar sama dengan FL per B dikalikan dengan XB masuk dikurangi dengan XB keluar. Dan untuk sistem encer, FG per P dikalikan dengan DPA per RA dikalikan dengan A.
Di sini di mana Fg per P sama dengan delta P-nya sama dengan FL dibagi dengan BCT dikalikan dengan delta CB-nya. Untuk menghitung waktu yang diperlukan untuk reaksi, kita ambil nilai CB, misalnya ada 3 CB, CB start, CB exit, dan nilai CB di antara start dan exit. Kemudian untuk nilai setiap CB yang kita ambil, kita tebak nilai PN out-nya. Kemudian kita hitung data number-nya, EI dan E-nya, seperti dari pertemuan yang lalu, dan kecepatan reaksinya. Pada tahap ini kita biasanya kadang memerlukan trial and error. Kita bandingkan dari bagian 1, di sini bagian 1 adalah bagian dari gas loss-nya, dan bagian 3 ini adalah dari bagian persamaan reaksinya. Apakah nilainya sama? Jika tidak, maka nilainya tebak ulang nilai PA0-nya. Di sini pada ruas yang Fg, gasnya, loss gasnya dengan reaksi kimianya. Untuk shortcutnya, jika PA-nya jauh lebih kecil dari tekanan totalnya dan E sama dengan mH, maka E tidak tergantung dengan nilai PA, sehingga persamaan kita sederhanakan menjadi persamaan yang ini. Untuk menghitung waktunya, kita tinggal masukkan FL per B dikalikan dengan DCB per RA. Kemudian untuk menghitung waktu minimum jika A bereaksi seluruhnya, kita gunakan persamaan yang ini. 1 per B dikalikan dengan besarnya B yang bereaksi di dalam tangki dibagi dengan jumlah A yang masuk ke dalam tangki. Kemudian untuk efisiensi reaksi A adalah T min per T.